Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan masih bersama kami hari ini para narasumber yang sudah hadir baik di studio maupun via Zoom untuk membahas seragam tanda kutip baru milik Pak Ganjar Pranowo yang kabarnya merupakan influence atau pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo. Masih bersama saya via sambungan Zoom Bang Yusuf Lakaseng dan juga Mas Seno Bagaskoro serta di studio Bang Laode Umar Bonte. Oke, saya ke Bang Laode, sesuai dengan pertanyaan tadi sebelum kita jeda Bang Laode, untuk para relawan Pak Ganjar Pranowo sendiri memang sudah ada anggaran atau alokasinya, seragam ini akan dibagikan ke seluruhnya. Jadi kalau kami dari relawan, setelah Ganjar mengumumkan baju perisai pertarungan, kami segera kemudian mendesain memproduksi baju besar-besaran. Dan untuk di relawan kami, dalam waktu yang tidak terlalu lama, 1 juta piece kami sudah pesan. Dan saya pikir baju ini memang menambah keyakinan kita bahwa Jokowi sedang menunjukkan sikapnya bahwa saya ini loh hitam putih dan saya tegak lurus ke sikap partai dan mendukung Ganjar Pranowo. Oke, jadi secara tidak langsung Pak Jokowi memberikan pernyataan bahwa ia mendukung Pak Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Jadi beliau ingin menjawab keraguan publik. Sebenarnya sikap Jokowi ini kemana sih? Sikap presiden ini kemana sih? Sebetulnya kalau kita lihat metode simbol-simbol itu sebetulnya gambaran ke Pak Jokowi bahwa saya nggak kemana-mana. Saya tegak lurus, saya tetap Ganjar Pranowo dan saya tentu akan memilih figur yang sama persis dengan fashion saya. Ya, kalau kita melihat sikap Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah juga memiliki sikap yang tegas, hitam adalah hitam, putih adalah putih, iya, no itu. Jadi bagi saya ini suatu jawaban pasti ketegasan beliau, saya tidak ke Prabowo, saya tidak ke Anies, tapi saya ke Ganjar. Nah, jadi kalau misalnya ada figur-figur lain yang mengklaim bahwa Jokowi hari ini mendukung figur ini, saya kira itu ya biarkan aja lah, biarkan aja. Kami juga tidak peduli. Terpatahkan dengan seragam kampanye yang diberikan oleh Jokowi ke Mas Ganjar. Kalau kita melihat memang gambaran baju ini, gambaran selain gambaran sikap beliau, juga gambaran bahwa beliau betapa sederhananya dan paham betul pendukung-pendukung Ganjar ini akan sangat gampang mendapatkan bajunya gitu. Dan baju ini bisa dipakai oleh seluruh kalangan, bisa dipakai orang tua, dipakai anak muda, fashion anak muda juga gagah kan, apalagi kalau kita pakai itu gagah betul, dipakai anak-anak juga lucu gitu, dipakai juga Prabowo juga bisa sebetulnya. Tapi anak-anak nggak boleh dibawa pas lagi kampanye ya Bang ya. Tapi maksudnya baju ini menunjukkan bagaimana betapa sederhananya, betapa simpelnya sikap seorang presiden ditunjukkan dengan simbol-simbol. Kalau saya melihat tidak usah kita membahas soal sikap Jokowi kemana-kemana. Beliau udah, saya tegak lurus, saya hitam putih, saya ke Ganjar. Nah, ini. Makanya kami sebagai relawan dari sejak awal memang ketika Pak Jokowi menginginkan Ganjar Pranowo untuk dilahirkan oleh PDI Perjuangan, sejak itu pula kami sangat yakin dan semangat untuk memenangkan pertarungan ini. Karena kami yakin figur presiden yang dibutuhkan oleh Indonesia, oleh bangsa saat ini adalah figur nasionalis sejati yang tidak terkotak-kotak dengan kepentingan tertentu. Dia berpihak kepada rakyat, kemudian membangun dengan semangat memang semangat gotong royong dan melibatkan semua kalangan. Jadi saya kira posisi relawan sangat bangga sekali dan sangat bahagia sekali hari ini, apalagi melihat desain baju yang sangat nyentik gitu. Wah, saya kira desain yang sangat menarik untuk tahun ini, tahun 2023 dan menuju 2024, kami sangat yakin kemenangan itu akan benar-benar tergambarkan dengan pertarungan yang sesimpel itu. Oke. Mungkin sebelum saya ke Mas Seno begitu untuk konfirmasi, mau tanya bocorannya kalau satu pieces ini harganya berapa? Sangat murah, cuman Rp18.000 dan bahkan kalau saya kemarin pesan 1 juta pieces itu cuma Rp15. Rp15.000. Ada potongannya lagi. Rp15.000. Jadi begitu murah dan saya kira Jokowi memang sedang menyelamatkan kita semua ini. Karena kami relawan itu memang pure membiayai diri sendiri. Jadi ya tertolonglah murah, dapat ditemukan kemana-mana gitu. Kemarin kita cek di pasar-pasar, ya murah dan kita sangat senang sekali. Interesting. Baik, saya harus konfirmasi kalau begitu ke Mas Seno.
Tadi kalau kata Bang Laode, ini adalah salah satu bentuk pernyataan publik gitu, secara implisit maupun eksplisit bahwa Pak Jokowi memberikan dukungannya untuk Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana? Ya, ini jelas sekali bahwa Pak Jokowi dan Pak Ganjar ini ada satu kesinambungan spirit kepemimpinan. Kalau kita bicara memimpin bangsa yang besar ini, kita tantangan zaman makin macam-macam. Gen Z itu kan juga punya banyak tantangan di eranya saat ini. Nah, saat ini Pak Ganjar yang dirasa paling memahami itu, saya rasa. Dan Pak Jokowi sangat peka untuk memahami situasi itu. Kalau saya bilang tadi di awal kan saya bilang, nah ini Pak Jokowi ini mau jelas-jelas mau urun rembuk. Hal yang sesimpel ini saja, sesederhana ini saja, beliau ikut urun rembuk memberikan masukan dan pemikirannya kepada Pak Ganjar tentang desain baju, apalagi terkait dengan visi misi kebangsaan ke depan. Saya rasa beliau berdua juga dalam pembicaraan yang lebih serius pasti juga membincangkan tentang itu. Nah, maka dari itu saya rasa namanya kepemimpinan itu tidak bisa terpotong-potong. Kalau Pak Jokowi sudah meletakkan fondasi yang oke, sudah membangun dengan baik infrastruktur merata, pendidikan berkualitas, sumber daya manusia yang dibangun. Nah, ke depan ini tantangan zaman pasti akan lebih kompleks. Maka perlu ada satu semangat yang menyesuaikan zaman, yang cepat, yang mengandalkan speed gitu ya. Dan Pak Ganjar saya rasa sangat menampilkan itu. Beliau dengan desain kaosnya saja yang trendy seperti ini juga menampilkan itu. Dan kaos ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kaos ini adalah satu perwujudan simbol dari keseluruhan apa yang terjadi dari Pak Ganjar selama ini, apa yang bisa direkam oleh publik selama ini. Komitmennya, ketegasannya, tegak lurusnya, kemudian hitam putihnya Pak Ganjar itu selama ini tidak ditutup-tutupi. Kalau beliau A ya A, B ya B, dan itu tampak sekali. Maka bagi kami PDI Perjuangan, kami merasa bahwa bicara kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang strategis itu harus mengusung nafas keberlanjutan dan memahami semangat zaman yang terjadi. Nah, dengan adanya kaos ini saya rasa ini menampilkan secara sangat gamblang bahwa Pak Jokowi dan Pak Ganjar ini juga saling bertukar pikiran dan kemudian ke depan juga pasti akan saling bahu-membahu. Saya rasa Pak Ganjar punya figur yang baik, terlepas dari apapun itu, dukungan dari siapapun. Pak Ganjar secara person juga sudah menampilkan bagaimana beliau punya track record yang sangat positif di Jawa Tengah dan di DPR RI dulu. Oke. Kalau saya sebagai awam mungkin bisa cocok logis sedikit gitu ketika tadi Mas Seno dan juga Bang Laode serta Bang Yusuf mengatakan ini adalah bentuk urun rembuk dari Pak Ganjar dan juga Pak Jokowi tergambar dari kemeja garis hitam dan putih. Rambut Pak Ganjar putih, rambut Pak Jokowi hitam disatukan menjadi satu kemeja hitam putih dengan garis-garis seperti itu. Oke, cocok lagi ya. Bang Yusuf, ketika Anda melihat ini adalah sebuah dukungan yang cukup nyata begitu dari Pak Presiden Joko Widodo terhadap Pak Ganjar Pranowo gitu, mematahkan tuduhan cawe-cawe tadi sebelumnya, kemudian juga banyak tangan yang bermain, banyak kepentingan yang bermain begitu dalam pengusungan bakal capres dalam pemilu 2024. Apakah ini juga mengunci suara, mengunci dukungan untuk Pak Ganjar Pranowo yang lebih begitu, elektabilitasnya bisa terjamin naik begitu ke depannya? Ya, saya kira ini adalah satu pendekatan simbolik dari presiden kita ya. Karena kan nggak mungkin dia bicara bahwa saya dukung Ganjar 100%, bukan yang lain. Itu juga tidak elok dilakukan oleh seorang presiden ya. Tapi lewat Jokowi ini kan suka bermain simbol-simbol. Nah, kali ini keluar lagi. Sebelumnya kan ada pemimpin yang memikirkan rakyat itu ciri-cirinya rambutnya sampai memutih gitu ya. Wajahnya berkerut. Nah, sekarang ini dengan pendekatan fashion lagi, pilihan warna kemeja hitam dan putih. Jadi menurut saya clear sih bahwa Jokowi menginginkan Ganjar sebagai pelanjut daripada pemerintahan yang 10 tahun yang sudah dikerjakannya. Jadi nah kalau ada yang lain mengklaim, saya kira ya itu memang harus dia lakukan juga karena tidak bisa dipungkiri kali ini efek Jokowi ini sangat besar ya. Sesungguhnya kalau konstitusi kita masih membiarkan atau tidak membatasi jabatan presiden hanya 2 periode, mungkin kita tidak perlu berdebat panjang lagi. Jokowi saja lagi yang kita pilih untuk menjadi presiden berikutnya. Masalahnya konstitusi kita membatasi, tapi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi sangat tinggi. Bahkan ada lembaga survei mengeluarkan angka sampai 90%. Nah, ini kan tidak bisa dinafikan. Siapapun akan merebut klaim bahwa dia identik dengan Jokowi. Nah, bagi orang yang cerdas sudah pasti bisa menyimpulkan Ganjar lah, bukan yang lain.
kecuali kita sengaja membuat diri kita terilusi ya dengan satu proses pencitraan dari tokoh yang sebelumnya sangat berbeda lalu mengidentikan diri seperti Pak Jokowi, ya itu saya kira saya tidak tahu lagi ya. Tapi menurut saya ya politik itu kan bisa berwajah lebih dari satu, tapi karakter manusia tetap aja satu, dan karakter itu bisa dilihat dari rekam jejak dan itu tidak akan berbohong. Saya kira gitu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya sekaligus sebagai closing statement, karena masih banyak pekerjaan rumah tentunya yang dimiliki tidak hanya Pak Ganjar tapi juga koalisi parpol yang ada untuk mengusung Pak Ganjar ini, serta tentunya teman-teman relawan yang bekerja di lapangan begitu. Mas Seno, ini masih ada pekerjaan rumah tidak hanya untuk meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar tapi juga memilih pendampingnya. Bagaimana dari PDIP sendiri? Apakah nanti juga pendampingnya harus yang cocok gitu pakai kemeja garis hitam putih ini dong ya? Ya pasti ukuran chemistry pasti digunakan. Artinya kami semua pasti juga menunggu bagaimana, karena memilih pemimpin itu kan sesuatu yang tidak bisa dirumuskan dengan tergesa-gesa. Ojo gusa-gusu kalau katanya Pak Jokowi dulu kan. Artinya semuanya tetap pasti akan dipertimbangkan dengan matang. Dan PDI Perjuangan juga sudah berulang kali menyampaikan bahwa urusan tentang cawapres ini nanti akan digodok bersama-sama antara Bu Mega, kemudian ada Pak Jokowi yang akan diminta pendapat, dan Pak Ganjar sebagai capres. Artinya belum semua dalam itu waktu akan dekat jadi ya, satu Mas Seno? kesatuan. Ya kalau dalam waktunya bisa terjadi sewaktu-waktu, kapanpun pasti bisa terjadi. Kita juga masih ingat pada waktu dulu pengumuman Pak Ganjar terjadi di momentum yang sangat tepat. Pada saat orang mudik pulang kampung, semua orang membicarakan itu. Dan di saat yang sama juga ada Hari Kartini yang merefleksikan bahwa Pak Ganjar merangkul dari semua gender, ada perempuan dan laki-laki, sehingga momentum-momentum semacam itu pasti nanti akan dipertimbangkan juga dalam menentukan cawapres Pak Ganjar. Maka saya rasa sekarang fokusnya adalah pada bagaimana masyarakat lebih banyak mengenal tentang sosok Pak Ganjar, tentang bagaimana apa yang dilakukan beliau, track record beliau selama ini yang sudah sangat positif. Tegak lurus AB atau hitam dan putih yang jelas ini kan, di baju ini kan saya melanjutkan Pak Yusuf tadi bahwa Pak Ganjar punya kejelasan sikap dan komitmen bahwa kemudian kalau kemudian berkata nasionalis, bicara dengan gaya politik kerakyatan, ya kerakyatan terus. Gitu. Sampai dari kita melihat Pak Ganjar 10 tahun yang lalu dengan sekarang juga tidak akan ada perbedaan jauh. Jelas itu kemudian konsistensi sikap dan pilihan politik dan jenis-jenis kelamin politiknya jelas sekali. Sedangkan bisa saja di luar sana ada banyak capres lain yang kalau kita lihat mungkin 10 tahun yang lalu dengan hari ini, dulu hitam sekarang jadi pura-pura putih, atau dulu putih kemudian jadi hitam. Kita ada banyak kemudian variabel yang itu tidak ada di diri Pak Ganjar. Sehingga saya rasa kemudian dengan program-program yang selama ini berjalan, saya yakin Pak Ganjar akan kemudian punya hati khusus, punya tempat khusus di hati masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda yang kemudian mau melihat secara detail dan secara langsung bagaimana kerja politik Pak Ganjar sebagai gubernur itu membuahkan hasil yang bermanfaat dan menginspirasi daerah-daerah lainnya selama ini. Saya rasa fokusnya kembali pada kerja kerakyatan. Baik. Dari Perindo sendiri juga begitu ya. Secara juga kita, kalau misalnya kita melihat bagaimana rekam jejak program-program yang ditawarkan oleh Perindo, dan mungkin ini bisa sejalan begitu dengan program dan juga harapan Pak Ganjar di mata publik. Ya saya kira sangat bersesuaian. Perindo kenapa dukung Ganjar? Karena ya politik kita sama, politik untuk kesejahteraan rakyat itu dipraktekkan oleh Ganjar selama memimpin di Jawa Tengah ya. Kita lihat kan baru-baru justru produk UMKM di Solo Raya itu go internasional, diekspor ke Perancis. Nah kita tahu kan UMKM ini sokok guru perekonomian kita sekarang ini ya. 96% serapan tenaga kerja itu oleh UMKM. PDB kita disumbang 61% dari UMKM. Jadi ya kalau mau masa depan ekonomi kita terjadi penciptaan lapangan kerja yang maksimal, ya Ganjar solusinya. UMKM harus diberdayakan dan Ganjar sudah melakukan itu dibanding kandidat yang lain, misalnya Prabowo, Anies Baswedan. Saya kira yang punya pengalaman politik yang lengkap adalah Ganjar. Ganjar pernah DPR, Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah. Jadi gubernur Jawa Tengah itu bukan hanya jadi gubernur Jawa Tengah itu memimpin kota sekaligus memimpin desa. Kalau Pak Anies jadi gubernur DKI hanya memimpin kota, tidak punya pengalaman memimpin desa. Pak Prabowo apalagi hanya punya pengalaman sebagai menteri pertahanan. Itu juga prestasinya cuma bisa beli pesawat bekas Emirates yang pemeliharaannya alutsista untuk negara itu yang ya, sudah ditolak oleh menteri pertahanan sebelumnya.
Jadi kemudian yang berikutnya Ganjar ini kan nggak bermasalah, nggak punya masalah masa lalu, ya, nggak ada beban masa lalu sama sekali. Dan dia ini ya sama seperti kita, dia dari rakyat jelata, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memilih Ganjar ya, karena dibanding calon lain dia masih punya banyak keunggulan ya dibanding mereka. Saya kira itu sih, Mbak. Bicara mengenai rakyat dan juga berasal dari rakyat. Inilah juga mungkin ya PR selanjutnya dari relawan, apa strategi khusus begitu untuk meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar? Jadi untuk sementara ini kami dari relawan itu sementara merapikan seluruh kepengurusan di tingkat bawah ya, DPC, kemudian DPD, kemudian DPP. Kalau DPP kita udah oke semua, beberapa provinsi kita sudah rapikan. Dan saya kira untuk survei ini ya saat ini mau wajar-wajar aja ya. Kalau Pak Ganjar itu masih sedikit di bawah Prabowo karena kalau Prabowo kan sudah puluhan tahun mencalonkan diri jadi presiden dan tentunya elektabilitasnya tentu masih. Kebetulan deklarasinya Ya, juga lebih ya, dulu begitu lebih dulu. daripada Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar kan baru saja. Kemudian kalau kita melihat padahal kami belum bekerja ya, belum bekerja full, tapi surveinya kok sudah hampir bahkan bermain dan bahkan saling mengalahkan gitu ya. Nah kalau saya melihat saat ini orang tuh cenderung kepedean gitu, agak sedikit pede kalau berfoto sama Prabowo dan Jokowi. Orang semua pede gitu kalau Jokowi itu bahkan ke Prabowo atau bahkan kemana gitu. Padahal kalau kita melihat langkah politik Jokowi dari sejak menjadi wali kota sampai menjadi presiden 25 tahun menjadi politisi PDIP tidak sekalipun itu bermain dua kaki. Lalu kemudian tiba-tiba di akhir-akhir akan diklaim akan mendukung di luar partai PDIP. Jadi saya sebagai relawan Ganjar itu geli aja. Kok aneh ya ada orang yang mengklaim keberhasilan Jokowi itu seolah-olah keberhasilan mereka juga gitu. Tapi begitulah politik kadang-kadang juga jago mengklaim tapi tidak jago merasa. Kalau saya rasa jago menafsir. Kalau saya merasa melihat langkah-langkah Mas Ganjar ini saat ini dengan berbagai prestasinya dari menjadi anggota DPR kemudian menjadi gubernur tidak sedikit pun celah yang untuk bisa masuk dalam konteks di mana pemerintahan itu dijalankan dengan semangat kerakyatan. Baik. Kita dapat poin-poinnya dan mungkin ini juga bisa menjadi pertimbangan seperti apa strategi yang akan bisa dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan juga tim sukses kampanyenya dalam pemilu 2024 ke depan. Saya harus berterima kasih terlebih dahulu kepada para narasumber malam hari ini, tapi karena durasi sudah habis kita terpaksa sudahi dulu dialog kita malam hari ini. Mas Seno, Bang Yusuf dan juga Bang Laode, terima kasih sekali atas waktunya malam hari ini. Saya salaman yang ada di studio. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa, selamat malam. Mas Laude, semangat siap. teman-teman. Semangat semuanya.